Salam dan bahagia, saya Ibu Twi Arsayano, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung. Kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi terkait dengan pembelajaran saya di modul 2.3, yaitu tentang coaching dan supervisi akademik. Pembahasan ini mencakup 3 hal, yaitu pemikiran reflektif terkait dengan pengalaman belajar, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, dan yang terakhir adalah membuat keterhubungan antar modul. Adapun pemikiran reflektif saya terkait dengan pengalaman belajar yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, bahwa saya baru memahami tentang coaching dalam konteks pendidikan, yaitu bagaimana melakukan komunikasi yang memberdayakan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya baru menyadari bahwa dalam coaching hendaknya kita memiliki kompetensi inti, di antaranya dapat hadir secara penuh dan juga dapat mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta. Dalam mempelajari modul ini tentunya terdapat berbagai emosi yang saya rasakan terkait dengan pengalaman belajar yang sebelumnya saya takut tidak bisa memahami dan menerapkan materi yang dipelajari. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih terbuka dan lebih tercerahkan sehingga menjadi optimis dapat menerapkannya dalam konteks nyata. Menurut saya, hal yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri saya dalam kegiatan coaching adalah bahwa saya mampu berkolaborasi secara efektif, baik sebagai coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Saya selalu berusaha mengikuti prinsip-prinsip coaching dan berkontribusi secara positif dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki terkait dengan kemampuan saya adalah kemampuan untuk hadir secara penuh dan fokus dalam sesi coaching, karena hal ini akan dapat membantu saya lebih efektif menggali informasi yang berfokus pada coaching sehingga dapat mencapai solusi yang tepat. Setelah mempelajari modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mengalami perkembangan yang signifikan. Saya berhasil mengimplementasikan proses coaching dengan alur tirta secara efektif, baik sebagai coachee maupun sebagai observer. Dalam praktek coaching, saya juga mampu mengontrol asumsi pribadi dan emosi menjadi krusial. Hal ini melahirkan kematangan dalam berpikir dan bertindak sejalan dengan prinsip kemitraan, kreativitas, dan optimalisasi potensi yang menjadi inti dari proses coaching. Dalam mengolah materi tentang coaching dan supervisi akademik, saya menghubungkan pemikiran pribadi saya dengan konsep-konsep yang telah saya pelajari. Saya aktif merefleksikan pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui dalam konteks akademik dan menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam pengawasan. Melalui integrasi ini, saya berhasil menggali wawasan baru terkait aktivitas pendekatan kemitraan, manajemen emosi, dan pentingnya pengendalian asumsi pribadi dalam mencapai hasil yang optimal dalam pengawasan akademik. Proses ini memperkaya pemahaman saya dan memberikan perspektif baru terhadap dinamika kompleks coaching dan supervisi di dunia akademik. Tantangan penerapan coaching dan supervisi akademik dalam konteks wilayah atau satuan pendidikan saya, yang menurut saya adalah bahwa dalam pelaksanaan tersebut memiliki keterbatasan sumber daya, dinamika kepemimpinan, ketidakpastian perubahan terkait dengan pemahaman dan kompetensi yang ada di masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang lebih fleksibel dan komunikasi efektif sehingga tujuan dapat tercapai secara jelas. Nah,
Apa strategi efektif untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam proses coaching akademik, terutama yang berkaitan dengan menggali informasi secara mendalam? Dalam hal ini, menurut pendapat saya, strategi efektif untuk mengatasi tantangan dalam proses coaching akademik, khususnya yang berkaitan dengan informasi mendalam, adalah dengan aktif mendengarkan tanpa prasangka, menanyakan pertanyaan terbuka yang berbobot, dan menciptakan lingkungan yang mendukung suatu kepercayaan. Dengan demikian, coach lebih terbuka untuk berbagi informasi yang lebih mendalam. Solusi kompleks yang dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif terhadap tantangan yang telah teridentifikasi adalah yang pertama, melakukan optimalisasi sumber daya dengan memetakan sumber daya dengan efisien, mempertimbangkan prioritas dan sinergi potensial. Yang kedua adalah transformasi budaya dan kepemimpinan, di mana komunikasi visi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan partisipasi dalam merancang perubahan budaya. Yang ketiga adalah manajemen ketidakpastian, itu dapat diantisipasi dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai perubahan komunikasi dan pembentukan tim yang adaptif untuk dapat menghadirkan suatu ide dalam menghadapi ketidakpastian. Yang keempat adalah pengembangan kompetensi, yaitu dengan program pelatihan terstruktur, pemantapan kinerja, dan pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi coaching dan supervisi. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara pendidikan dan komunikasi publik, yaitu dengan melakukan kampanye dengan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, bagaimana keterkaitan antar modul dalam hal ini? Beranjak dari pengalaman masa lalu, di mana supervisi yang saya alami seringkali dilakukan secara formalitas hanya sebagai salah satu pelengkap administrasi tanpa memahami manfaat secara mendalam. Hal ini menyebabkan ketidakpastian arah dan ketercapaian tujuan serta sulitnya melakukan pemecahan masalah. Harapan saya penerapannya di masa mendatang adalah bagaimana kita melakukan komunikasi terbuka, edukasi tentang pemanfaatan supervisi dengan berpartisipasi aktif, melakukan penilaian berkala, dan mengembangkan keterampilan pengawasan, serta melakukan berbagai perubahan-perubahan kebijakan, sehingga supervisi menjadi alat yang efektif untuk mengembangkan individu dan pencapaian tujuan secara spesifik. Beranjak dari pemahaman saya, mulai dari modul 2.1, yaitu dalam pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, kelompok murid dibentuk berdasarkan kebutuhan belajar masing-masing dengan tujuan mengoptimalkan potensi individu. Selanjutnya saya mendapatkan pemahaman di modul 2.2, yaitu pada pembelajaran sosial emosional terdapat penerapan teknik stop dan mindfulness guna menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara bermakna dan juga mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Informasi lain yang saya dapatkan dari pakar atau sumber lain di luar bahan ajar PGP adalah, sebagai suatu contoh yang dapat saya deskripsikan dalam hal ini adalah pendapat pakar terkait dengan coaching dan supervisi akademik yang dikemukakan oleh Michael Fullen, seorang pendidik terkemuka dan penulis buku yang berpengaruh dalam kepemimpinan pendidikan. Fullen menyatakan bahwa supervisi akademik yang efektif bukan hanya melibatkan evaluasi kinerja, tetapi juga fokus pada pengembangan profesional dan pertumbuhan kolektif guru. Menurutnya, pendekatan ini membutuhkan kepercayaan dan keterampilan aktif atau keterlibatan dari semua pihak, menciptakan budaya belajar berkelanjutan di lingkungan sekolah. Dalam pandangan Fullen, coaching dan supervisi yang berpusat pada pertumbuhan individu dan kolektif dapat membawa perubahan positif yang lebih dalam dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat. Salam hebat bagi kita semua, salam dan bahagia.
bahagia.